Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bertemu di video kali ini. Tak lupa, sholawat serta salam yang kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bab wudu dan bab tayamum. Langsung saja, yang pertama adalah tata cara berwudu. Dari Humman bekas budak Utsman bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air wudu. Setelah dibawakan, ia berwudu, ia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air atau sering disebut istinsyak 3 kali. Kemudian mencuci wajahnya sebanyak 3 kali, lalu membasuh tangan kanannya 3 kali, lalu membasuh tangan kirinya 3 kali. Kemudian ia mengusap kepalanya lalu membasuh kakinya yang kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, kemudian membasuh yang kiri seperti itu juga. Kemudian mengatakan, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berwudu seperti wuduku ini. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia berdiri ruku 2 kali dan dengan tulus ikhlas, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, adalah ulama-ulama kita yang menegaskan ini adalah cara wudu yang paling sempurna yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah ketika hendak sholat. Hadis ini dari Muttafaq alaih Muslim nomor 226. Yang kedua adalah syarat-syarat sahnya wudu. Yang pertama adalah niat berdasarkan sabda Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya segala amal hanyalah bergantung pada niatnya. Muttafaq alaih. Dan ini tidak disyariatkan untuk melafalkan karena tidak ada dalil dari Nabi. Yang kedua, mengucapkan basmalah karena ada hadis Nabi yang berbunyi la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadkurismaullahi alaih, yang artinya tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudu sebelumnya, dan tidak sah pula wudu bagi orang yang tidak menyebut basmalah sebelumnya. Hadis hasan Sahih Ibnu Majah nomor 320. Yang ketiga, muawwalah atau berturut-turut, tidak diselingi oleh pekerjaan lain. Dan ini ada hadisnya yang berbunyi annan nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi duhri qadamihi luqmatu qadarid darhami lima yusibahal ma fa'amaruhu an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yu'idal wudu'a was salata, yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang tengah mengerjakan sholat, sedang di punggung telapak kakinya ada sebesar uang dirham yang tidak tersentuh air wudu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya agar mengulangi wudu dan sholatnya. Sahih Abu Daud nomor 161. Yang ketiga adalah hal-hal yang fardu dalam berwudu. Yang pertama, membasuh wajah termasuk berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Yang kedua, mencuci kedua tangan hingga siku-siku. Dan yang ketiga, mengusap seluruh kepala dan kedua telinga
agak termasuk bagian dari kepala. Dan yang keempat adalah membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan usaplah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Yang kelima adalah menyela-nyela air wudhu pada jenggot bagi kaum laki-laki. Di sini sudah ada hadisnya yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa ahada kaffa min ma'in fa adkhalahu tahta hankihi fakhallila bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani Rabbi azza wa jalla. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu ia mengambil segenggam air lalu memasukkannya ke belakang dagu, kemudian menyela-nyelakannya di antara jenggot-jenggotnya seraya bersabda, beginilah yang Rabb azza wa jalla perintahkan kepadaku. Sahih Irwaul Ghalil nomor 90. Yang keenam adalah menyela-nyelakan air pada jari jemari tangan dan kaki, sebagaimana yang ditegaskan hadis di bawah ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sempurnakanlah wudumu dan sela-selakanlah air di antara jari jemari dan bersungguh-sungguh dalam melakukan istinsyak kecuali kamu yang melakukan puasa. Sahih Abu Daud nomor 129. Yang keempat adalah sunah-sunah wudu atau hal-hal yang disunahkan ketika kita berwudu. Yang pertama adalah bersiwak. Ada hadisnya dari Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah sekiranya aku tidak akan memberatkan umatku, niscaya kuperintahkan mereka bersiwak setiap kali akan berwudu. Hadis ini sahih dari Sahihul Jami nomor 5316. Yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan 3 kali pada awal wudu, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengisahkan wudu Nabi di mana dia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Yang ketiga adalah berkumur-kumur ataupun istinsyak. Di sini sudah dijelaskan di hadis Abdillah bin Zaid yang berbunyi, An Abdillah bin Zaid radhiyallahu anhu fi ta'limihi li wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tamatmadha wa tastansyaqa min kaffin wahidatin fafa'ala dzalika thalatha. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang dia mengajarkan tata cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana dia berkumur-kumur dan istinsyak dari 1 telapak tangan. Rasulullah berbuat demikian sebanyak 3 kali. Hadis ini sahih
dari Sahih Mukhtasar Muslim nomor 125. Yang keempat adalah bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan istinsyak kecuali bagi orang yang berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang artinya bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak kecuali apabila kamu dalam keadaan berpuasa. Hadis ini Sahih Abu Daud nomor 129. Yang kelima adalah mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri, karena ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhibbut tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'inihi kullih. Yang artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai mendahulukan anggota tubuh yang kanan dalam hal mengenakan alas kaki, menyisir, bersuci, dan dalam seluruh ihwalnya. Hadis dari Muttafaqun Alaihi Fathul Bari nomor 168. Yang keenam adalah menggosok, karena ada hadis Abdullah bin Zaid yang mengatakan annan Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi thuluthi muddi fatawaddoa faja'ala yadaluku dira'aihi. Yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan 2/3 mud air atau air. Kemudian beliau berwudu, maka beliau pun menggosok kedua hastanya. Sanadnya Sahih Ibnu Khuzaimah nomor 118. Yang ketujuh adalah membasuh 3 kali sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Utsman bin Affan tadi pada awal pembahasan wudu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu 3 kali, namun juga ada riwayat yang sah menyatakan annahu Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa marrotan wa marrotaini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu 1 kali dan 2 kali. Hadis ini dari Hasan Sahih Abu Daud nomor 124. Nah, yang kedelapan adalah tata tertib. Dia tertib karena kebanyakan cara wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dengan tertib, sebagaimana yang telah disampaikan sejumlah sahabat yang meriwayatkan wudu beliau. Akan tetapi ada riwayat sahih dari Al-Miqdam bin Miqdikarib, ia berkata, yang artinya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibawakan air wudhu, lalu beliau berwudhu, membasuh kedua telapak tangannya 3 kali dan membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh kedua hastanya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan mengeluarkan air yang telah dimasukkan ke dalam hidung 3 kali, kemudian juga ia mengusap kepalanya dan kedua telinganya. Hadis ini sahih dari Sahih Abu Daud nomor 112. Yang kesembilan adalah berdoa sesudah wudu, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi yang berbunyi, tak seorang pun di antara kalian yang berwudu dengan sempurna lalu mengucapkan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali Allah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, melainkan pasti dibukakanlah baginya pintu-pintu surga yang 8. Ia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis ini Sahih Mukhtasar Muslim nomor 143. Kemudian yang nomor 10 adalah dan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya
Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu lalu ia membaca Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, niscaya akan dicatat pada sebuah lembaran, kemudian dicetak dengan sebuah catatan, lalu tidak dipecahkan hingga hari kiamat kelak. Hadis ini sahih. Lalu yang nomor 11 adalah sholat 2 rakaat sesudah wudhu. Hal ini didasarkan pada pernyataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sesudah mengajar sahabat yang lain tentang wudhunya Nabi. Lalu yang kelima adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah apa-apa yang keluar dari kemaluan atau dubur berupa kencing, berak, buang air kecil, dan lain-lain ataupun kentut. Allah berfirman, "Auja'a ahadun minkum minal ghaid", yang artinya atau kembali dari tempat buang air, Al-Maidah ayat 6. Dan Nabi juga bersabda, yang artinya Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian yang berhadas sampai ia berwudu. Maka seorang sahabat dari negeri Hadramaut bertanya, apa yang dimaksud hadas, wahai Abu Hurairah? Beliau menjawab, kentut lirih maupun kentut keras. Hadis ini dari Muttafaq alaih Fathul Bari nomor 135. Yang kedua adalah ketika kita tidur pulas sampai tidak terasa sedikit pun kesadarannya, baik dalam keadaan duduk yang menetap di atas tanah ataupun tidak, karena ada hadis dari Sofwan bin Asal, ia berkata, adalah Rasulullah SAW pernah menyuruh kami apabila kami melakukan safar agar tidak melepaskan khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena janabat, akan tetapi kalau karena buang air besar atau kecil ataupun karena tidur pulas maka cukup berwudu. Sahih An-Nasa'i nomor 123. Lalu yang ketiga adalah hilangnya kesadaran akal karena mabuk ataupun sakit. Karena kacau pikiran disebabkan dua hal yang jauh lebih berat daripada hilangnya kesadaran karena tidur nyenyak. Yang keempat adalah memegang kemaluan tanpa penghalang atau secara langsung dengan tangan karena dorongan syahwat berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi, man massa dzakarahu falyatawaddo'a, barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah berwudu. Sahih. Hadis ini sahih dari Ibnu Majah nomor 388. Lalu yang kelima adalah memakan daging unta sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'u min luhumil ibili wala tawadda'u min luhumil ghanim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwudulah disebabkan makan daging unta, namun jangan berwudu disebabkan makan daging kambing. Hadis ini sahih Ibnu Majah nomor 401. Nah, yang selanjutnya adalah hal-hal yang karenanya diwajibkan untuk berwudu. Yang pertama adalah ketika hendak sholat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak berdiri hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka-mukamu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang kedua adalah tawaf di Baitullah berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, at-tawafu bil baiti sholatu illa annallahu ahalla fihil kalam.
yang artinya tawaf di Baitullah laksana seperti sholat. Hanya saja Allah membolehkan berbicara padanya. Hadis ini Sahihul Jami'us Shaghir nomor 3954. Lalu berikutnya adalah hal-hal yang di dalamnya kita dianjurkan untuk berwudu. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam riwayat berikut, yang artinya dari Al-Mujahir bin Kunfud bahwa ia pernah mengucapkan salam kepada Nabi SAW pada waktu beliau sedang berwudu, maka beliau tidak menjawabnya sebelum selesai berwudu. Beliau menjawab seraya bersabda, "Sesungguhnya tiada yang menghalangiku untuk menjawab salammu, karena aku tidak ingin menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci." Sahih Ibnu Majah nomor 208. Yang kedua adalah ketika kita hendak tidur, sebagaimana yang dijelaskan oleh riwayat Al-Bara bin Azib. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di atas lambungmu yang kanan, lalu ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajhi ilaika wa fawwadhu amri ilaika waja'alaktu zahri ilaika raqbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ilaika Allahumma amantu bikitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta." Yang artinya, Ya Allah, kuserahkan diriku kepadamu, hidupku hadapkan wajahmu kepadamu, kupasrahkan seluruh urusanku kepadamu, kusandarkan punggungku kepadamu, karena cinta dan takut kepadamu. Tiada tempat bersandar dan tiada pula tempat berlari darimu kecuali kepadamu jua. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Maka jika kalian meninggal dunia pada malam ini, niscaya kalian meninggal dalam keadaan fitrah, dan jadikanlah doa ini sebagai penutup perkataanmu. Muttafaq alaih. Fathul Bari nomor 6311. Yang ketiga adalah orang yang junub bila hendak makan, minum, tidur, dan hendak mengulangi jima'nya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'u wa wudu'ahu lis-salat. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila junub lalu bermaksud hendak makan atau hendak tidur, beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Sahih Mukhtasar Muslim nomor 162. Yang keempat adalah sebelum mandi wajib atau mandi sunnah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farajahu thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salat. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janabat, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya,
lalu membersihkan kemaluannya, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Sahih Mukhtasar Alaih nomor 155. Yang kelima adalah makan sesuatu yang dipanggang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam riwayat berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tawadda'u mimma masjitin nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berwudulah kalian karena makan sesuatu yang telah dipanggang. Sahih Mukhtasar Muslim nomor 147. Yang keenam adalah untuk setiap kali sholat. Dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berwudu setiap akan sholat. Tatkala peristiwa Fathu Mekah, beliau berwudu dengan mengusap di atas khufnya dan mengerjakan sholat-sholat yang wajib dengan sekali wudu saja. Maka Umar bertanya kepadanya, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau kerjakan sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sengaja saya berbuat begitu, wahai Umar. Hadis ini sahih dari Mukhtasar Muslim nomor 142. Yang ketujuh, pada setiap kali berhadas, karena ada hadisnya yang hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, pada suatu pagi hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal, lalu bertanya kepadanya, wahai Bilal, dengan bekal apakah engkau telah mendahului aku masuk ke dalam surga? Karena tadi malam aku masuk ke surga, tiba-tiba mendengar suara gemerisik di hadapanku. Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, setiap kali usai mengumandangkan azan, mesti aku sholat 2 rakaat dan setiap kali berhadas mesti aku segera berwudu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena itu engkau mendahuluiku. Hadis ini sahih dari Sahihul Jami'us Shaghir nomor 7894. Yang kedelapan, karena muntah. Dari Ma'dan bin Abu Tolhah dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah muntah sehingga beliau membatalkan puasanya, lalu berwudu lagi. Kemudian pada suatu hari, aku dan Ma'dan berjumpa dengan Thuban radhiyallahu anhu di Masjid Damaskus. Lalu kuceritakan hal tersebut kepadanya. Maka ia berkata, benar Abu Darda, dan akulah yang menuangkan air wudunya. Hadis ini sahih dari Sahihul Isnad Tamhul Minnah. Yang kesembilan adalah setelah mengusung jenazah. Berdasarkan sabda Nabi yang artinya, barang siapa yang telah memandikan mayat, maka mandilah, dan barang siapa yang telah mengusungnya, maka berwudulah. Sahih Ahkamul Janis halaman 53, Al-Fathur Rabbani nomor 486. Bab selanjutnya adalah bab tayamum, yaitu bersuci dengan menggunakan debu. Yang pertama, dalil disyariatkannya bertayamum. Dalil pertama dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyetubuhi wanita,
lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, lalu usaplah mukamu dan tanganmu dengan debu itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sa'ida tayyiba tahurul muslimi wa illam yajril ma'a asyra sinina, yang artinya bahwasanya debu yang bersih adalah sebagai pembersih bagi orang muslim walaupun ia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Hadis ini Sahih Abu Daud nomor 322. Yang kedua adalah sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Dibolehkan bertayamum ketika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air ataupun karena dikhawatirkan semakin memburuknya kondisi badan yang sakit atau karena suhu yang dingin yang mencapai titik maksimum, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis ini. Hadis yang pertama dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan. Beliau sholat bersama para sahabat. Ternyata ada seorang sahabat yang mengucilkan diri dari mereka. Maka kemudian beliau bertanya kepadanya, apakah gerangan yang menghalangimu sholat bersama kami? Sahabat itu menjawab, saya junub dan tidak ada air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kamu bertayamum dengan debu, karena sesungguhnya hal tersebut cukup bagimu. Muttafaq alaih, Fathul Bari nomor 344. Nah, yang ketiga adalah pengertiannya sohid. Sohid itu debu. Dalam Kamus Lisanul Arab 252, Ibnul Mazhur menulis sebagai berikut. Kata sohid berarti tanah. Ada yang berpendapat ia adalah tanah yang baik dan ada pula yang mengatakan ia adalah setiap debu yang baik. Dalam Al-Quran ditegaskan, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Abla Ishaq menyatakan, sahid ialah permukaan tanah, maka orang yang hendak bertayamum cukup menepukkan kedua tangannya pada permukaan tanah, dan ia tidak perlu mengambil pusing apakah pada permukaan yang dimaksud terdapat debu atau tidak. Karena sahid bukanlah debu, tetapi ia adalah permukaan tanah baik berupa debu ataupun lainnya. Karena itu, seandainya suatu kawasan seluruhnya berupa padang batu yang tidak berdebu, kemudian orang yang akan bertayamum menepukkan tangannya pada permukaan batu itu, maka yang demikian itu baginya sebagai media pembersih jika dia mengusap wajah dengan tepukan tangan. Lalu yang keempat adalah sifat tayamum atau cara bertayamum. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu saat aku junub lalu tidak mendapatkan air. Kemudian aku berguling-guling di atas permukaan tanah lalu sholat. Setelah itu kusampaikan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebenarnya cukuplah bagimu hanya berbuat begini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan kedua telapak tangannya pada permukaan tanah, kemudian menutup keduanya, lalu beliau mengusapkan kedua tangannya pada wajah dan kedua telapak tangannya. Muttafaq alaih, Fathul Bari nomor 347. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, tayamum akan batal dengan apa-apa yang membatalkan wudhu.
Juga batal dengan adanya air bagi bertayamum dan sebelum tidak adanya air. Dan disebutkan juga adanya kemampuan menggunakan air bagi orang yang bertayamum yang sebelumnya tidak mampu menggunakan air. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ada dua orang yang keluar bepergian, lalu tiba-tiba waktu sholat, sementara keduanya tidak membawa air, maka mereka bertayamum dengan permukaan tanah yang bersih lalu sholat. Kemudian pada waktu itu mereka berdua mendapatkan air, kemudian seseorang dari keduanya mengulangi wudhu dan sholat, sedangkan yang satunya lagi tidak mengulanginya. Kemudian mereka berdua datang kepada Rasulullah lalu menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, engkau telah sesuai dengan sunnahku dan sholatmu sudah cukup bagimu. Dan kepada orang yang berwudu dan mengulangi sholatnya, beliau bersabda, engkau mendapatkan 2 pahala. Hadis ini sahih Abi Daud nomor 327. Nah, kesimpulannya di sini di bab tayamum ini, barang siapa yang membalut lukanya dengan perban atau menambal tulangnya yang retak, maka gugurlah kewajiban membasuh anggota wudu yang dibalut atau yang ditambal itu, dan ia tidak harus mengusap di atasnya, bahkan ia tidak juga wajib bertayamum. Dalil dari firman Allah yang berbunyi, la a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Nabi juga bersabda, Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, yang artinya, apabila aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semampumu. Hadis sahih Mukhtasar Muslim nomor 639. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.